Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat YouTube pada sugeng yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih dapat jumpa kembali di channel kita, channel kesayangan ini, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita yaitu dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, serta tak lupa yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube pada sugeng yang dirahmati Allah, harapan dan doa kami semoga sahabat YouTube pada sugeng semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube pada sugeng yang dirahmati Allah, 5 golongan yang tidak akan haus dan lapar saat di padang mahsyar. Padang mahsyar merupakan tempat kumpulnya seluruh manusia pada hari kiamat nanti untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selama hidup di dunia. Padang mahsyar yang digambarkan adalah sebuah dataran kosong yang sangat panas dan terik suasananya bagi manusia. Teriknya padang mahsyar sampai-sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sehingga manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya, yakni dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai kedua lututnya, dan ada yang sampai pinggangnya, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dengan meletakkan tangan ke mulut beliau. Hadis riwayat Muslim. Teriknya padang mahsyar yang sangat dahsyat membuat tumbuhan tidak akan ada yang hidup, sehingga seluruh manusia menjadi kelaparan dan kehausan. Namun di antara umat manusia yang merasakan kelaparan dan kehausan, ada 5 golongan manusia yang akan selamat dari rasa lapar dan haus pada saat kita berada di padang mahsyar itu. Berikut ini 5 golongan manusia yang tidak akan merasakan kelaparan dan kehausan saat berada di padang mahsyar kelak. Yang pertama yaitu para nabi dan rasul. Nabi dan rasul adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang memiliki tugas untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Jumlah nabi dan rasul sangat banyak, namun hanya ada 25 nabi dan rasul yang wajib untuk diimani, termasuk nabi yang terakhir, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala membuat para nabi dan rasul kelak tidak akan merasakan kelaparan dan kehausan pada saat di padang mahsyar. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu golongan Ahlul Bait Rasulullah. Ahlul Bait merupakan keluarga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya belum diketahui secara pasti. Mereka adalah yang nantinya tidak akan merasakan kelaparan dan kehausan saat di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Hai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu gemulai dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit atau nafsu dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlul Bait, membersihkan kamu sebersih-bersihnya." Quran Surat Al-Ahzab ayat 32-33. Golongan berikutnya, yaitu yang ketiga, orang-orang yang puasa di bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan dalam Islam yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan karena pada bulan inilah malaikat Jibril pertama kalinya turun ke bumi untuk menyampaikan risalah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, pada bulan Rajab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan untuk menerima perintah salat 5 waktu. Dari itulah maka mulai disunahkan kepada umat Islam untuk berpuasa, khususnya pada hari ke-7 dan hari ke-20 di bulan Rajab. Siapa saja umat Islam yang gemar melaksanakan puasa tersebut, maka kelak di padang mahsyar tidak akan merasakan kelaparan dan kehausan. Yang berikutnya, yang keempat, orang yang puasa di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah juga merupakan bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana menurut Imam Al-Ghazali bulan ini diyakini sebagai jalan menuju kebaikan karena lafaz Sya'ban dibentuk dari lafaz Syi'bun yang berarti jalan di gunung atau jalan air bah dari atas gunung. Artinya adalah jalan menuju kebaikan dan keberkahan. Dari sinilah maka dianjurkan bagi umat Islam untuk berpuasa di bulan Sya'ban agar juga mendapat kebaikan dan keberkahan seperti air bah. Dan keutamaan yang akan didapat bagi umat Islam yang menjalankan puasa ini adalah
dijauhkan dari rasa lapar dan haus ketika berada di padang mahsyar. Berikutnya yang terakhir, yang kelima, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang agung yang memiliki banyak sekali keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini salah satu hikmah yang terkandung adalah Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga selebar-lebarnya dan menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Hikmah lainnya adalah adanya malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Namun jika ia ditimpa keletihan, maka janganlah ia dikalahkan pada 7 malam yang tersisa. Hadis riwayat Muslim. Bagi siapa saja umat Islam yang istiqomah beribadah di bulan Ramadan, maka kelak akan mendapat keutamaan, dihindarkan dari rasa haus dan lapar di padang mahsyar. Sahabat YouTube Pade Sugeng yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat serta menambah wawasan bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridai serta mengampuni dosa kita semua. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.